Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi, menjelang siang keluarga Sip ya. Senang sekali sahabat Seranda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya di ruang dengar Anda. Tentunya kali ini dalam spesial talk show kita ya bersama Hijrah Fest tentunya ya. Ini ditunggu-tunggu banget ya, dan insya Allah hari ini kita akan hadirkan narasumber spesial kita, tentunya founder dari Hijrah Fest sendiri. Dan alhamdulillah sudah terhubung via Zoom melalui Zoom ya bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Uci, apa kabar semua? Alhamdulillah. Mas Ari dan rombongan, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini safar keliling Sumatera Barat ini bersama para asatid ini. Oh, jadi, Masya Allah. Ini menikmati sekali kayaknya. Ini lagi di bus ya Mas ya? Sekarang sedang di bus perjalanan ke Pulau Pande. Masya Allah. Ini kabarnya udah 4 hari apa 3 hari ada di Sumbar ya? Ini udah kemana aja nih Sumbar? Kita dari hari Senin sampai di Padang, kemudian langsung ke Museum Buya Hamka. Kemudian kita pindah ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, Lembah Harau, Solok, Sangkar juga ya. Ya, sekarang ada Sawalunto. Oh, Masya Allah. Ini menikmati sekali pastinya ya keindahan alam Minangkabau ya. Iya, alamnya Masya Allah luar biasa. Ini pertama kali kita keliling Sumatera Barat ya. Tapi kalau saya pertama kali, cuma beberapa asatid sepertinya kalau untuk Sumatera Barat sih pertama kali juga gitu. Iya, kulinernya gimana Mas Ari? Udah terbiasa belum sama yang pedas-pedas? Wah, kulinernya sih Masya Allah ya, semua ya. Kita tuh 3 hari seperti makan di restoran Padang kalau di Jakarta. Masya Allah. Padahal itu restoran Minang ya. Udah terbiasa dong ya sama yang pedas ya. Kita baru tahu kalau ternyata rendang tuh beda-beda ya. Ternyata rendang ada yang lebih pekat, ada yang warnanya agak coklat. Ada yang belum jadi rendang. Lamanya proses masaknya kayaknya Mas Ari. Wah, saya udah ke pabriknya tuh kalau rendang sih. Masya Allah. Ketemu rendang. Ketika tester ke pabrik kan tester rendang gitu. Nah, tim kita minta nasi. Nah, ini saya sebenarnya nih mau ngajakin. Kok minta nasi? Ini saya ngajak tim Hijrah Fest apa kaum duafa? Saya bingung ini. Masya Allah. Iya. Oke deh, Mas Ari. Ini kita mau bicara tentang Hijrah Fest ya. Kebetulan banget Mas Ari Untung adalah seorang foundernya dan kita bisa jumpa via on air ya, walaupun via Zoom nggak apa-apa, tapi nggak mengurangi ini kita ya, rasa syukur kita juga bisa berbagi dengan pendengar kita ini. Nah, ngomong-ngomong soal Hijrah Fest ini Mas Ari, mungkin bisa share juga sebenarnya Hijrah Fest ini seperti apa gitu, awal mulanya, perjalanannya sampai sekarang seperti apa, mungkin bisa di-share juga buat pendengar kita. Silakan Mas Ari. Sebenarnya ini gagasan untuk namanya waktu itu kan di 2018 gitu, kita ada pengajian bareng teman-teman, pengajiannya juga sama-sama baru belajar ngaji lah gitu, baru proses belajar ngaji. Nah, karena kita sebelumnya juga atau juga memang kita berpotensi media. Halo, iya, kayaknya kita ini ya ada gangguan jaringan juga ini. Benar. Kayaknya kalau manusia itu kan, kalau manusiawinya kalau ada sesuatu yang nikmat atau indah tuh pengen share ke orang gitu ya. Ibaratnya kalau kita lagi ke tempat yang indah kita post gitu, kita makan yang enak gitu, kita share di IG nih, enak nih, kita mau share ke orang lain gitu. Nah, seperti halnya juga suasana berada di jalan Allah tuh nikmat gitu. Ibaratnya ulama teman-teman ke kajian tuh nikmat, tapi nggak bisa kita cuma bilang doang kayak enak loh ini nggak bisa gitu, tapi harus kita berikan sampel ke teman-teman semuanya bagaimana nikmatnya datang ke kajian gitu. Nah, di sini juga kita melihat banyak teman-teman ketika mulai berhijrah atau mungkin mulai ngaji itu ada yang mungkin baru berpindah pekerjaannya gitu dengan akad-akad yang baru, dan mereka butuh kayak semacam ini apa namanya market baru gitu ya. Ada yang baru jualan gamis, ada yang jual nasi kebuli, ada yang ya banyak hal lah yang baru dijual.
Mhm. Ya, oh, kalau gue berhijrah, anak bini gue makan apa gitu. Makanya memang ekonomi ini perlu diperbaiki di lingkungan apa namanya teman-teman yang sedang dalam proses. Makanya event ini dibuat sempat sebuah gagasan agar supaya mereka-mereka ini yang baru mulai usaha kita kumpulkan di satu tempat dan kemudian kita apa namanya datangkan konsumennya gitu ya untuk bergabung bersama gitu. Nah sebenarnya ini awalnya memang niatan ekonomi dan juga ukhuwah sih sebenarnya. Mhm. Nah yang kita datangkan tentunya juga adalah yang dikenal oleh segmen yang kita target gitu karena kita bukan anak santri bukan santri lah waktu itu maksudnya telat lah kita santri YouTubiah sebenarnya. Pesantren kita pesantren YouTube jadi santri YouTubiah gitu Mhm. telat. Nah, makanya di situ eh, kita datangkan yang dikenal sama anak-anak milenial yang ada di sosial media. Mhm. Nah, di situ pun kita juga nggak terlalu berapa banyak sih ketika di awal event tersebut dijalankan karena apakah responsif nih kalangan milenial dengan acara kajian ya karena kita pikir ini belum pernah dijalankan sebelumnya ditambah di depan venue kita ada konser Guns N' Roses gitu ya dan juga Mhm. konser yang salah satu penyanyi dangdut besar gitu. Nah, sampai-sampai ya kita rasa ya mungkin ya yang kita ini ke GNR dulu kali gitu, gitu. Seperti gitu Ya. ya karena anak-anak baru pada proses gitu. Padahal panitia ada beberapa gue nonton konser dulu ya gitu ya. Mhm. Monggo aja sih kita orang semuanya juga proses belajar ya. Nah, tapi kata Allah ternyata memang untuk membuat apa namanya para milenial tertarik dengan kajian itu ya kita siapkan acara tersebut ya senyaman acara konser, senyaman acara-acara apa namanya yang biasa mereka datangi. Jadi mereka familiar gitu kan. Mhm. Biasanya anak-anak milenial sini kan jarang ke acara datang ke acara pengajian gitu. Takutnya ke sana minder, takutnya merasa di judgement atau dihukumi atau merasa kita kelihatan banget kalau anak baru gitu kan. Mhm. Kalau di acara kita kan semuanya sama-sama belajar gitu. Jadi Masya Allah bahkan non Muslim pun kita boleh apa ibaratnya ini acara buat semua agama sih sebenarnya non Mhm. Islam tapi non Muslim juga boleh masuk gitu ya. Kalau di Jakarta bahkan untuk yang nggak berhijab boleh masuk kita siapkan kerudung ya. Tapi kalau di Padang mungkin kita belum 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 prepare di sananya gitu. Alhamdulillah di yang pertama perhelatan kita pertama dulu ada yang eh, mengucapkan syahadat ada 18 orang. Alhamdulillah. Masya Allah. Tuh. Nah, bahkan yang di 2019 bukan hanya UKM Syahada, ada juga yang menikah di panggung. Sampai akad nikahnya di panggung karena beliau langsung datang dari Amerika, ucap Mhm. syahadat dan nggak boleh bertemu sama calonnya yang dia kenal di Facebook, akhirnya langsung menikah. Dia sudah bersyarat di Amerika, kemudian di Indonesia didobelin lagi syahadatnya, langsung diakadkan di panggung. Itu wah, heboh banget. Ya begitu, jadi banyak banyak hal-hal kebaikan yang lahir di sana. Banyak sekali IP-IP anak muda Muslim yang meluncur di sana. Ada animasi Nusarara, gitu. Ada Mhm. aplikasi Umma, ada aplikasi Ta'aruf online, ada banyak deh. Jadi Mhm. memang ajangnya di mana uh, anak muda Muslim itu menunjukkan capability-nya untuk ikutan bersaing di apa namanya di market syariah ini. Nah Mhm. ini sebenarnya kemudian jadi ajang di mana kita uh, Mhm. Oke. Halo. uh, 5 kali kita jalankan ya. Jadi 2019 2 kali, 2020 Mhm. Iya, kayaknya ada di luar beberapa. kota, ada di Medan, Pekanbaru, Makassar dan apa Makassar dan Palu. Oke. Nah, yang sekarang ini kita sedang menjajaki Sumatera Barat Mhm. dan bahkan ternyata Mei karena waduh alamnya ini Masya Allah kota-kotanya indah semua gitu. Ini Betul. perlu diadakan jadi event tahunan kayaknya nih pulang Basamo Harus nih. dong ya, Kita bisa jalan. karena animo dari milenial kita juga begitu tinggi gitu Mas Ari. Ini sekarang juga sering tanya ini masih ada nggak tiketnya, ada persediaan tiketnya nih gitu kan, mau hijrah gitu kan, mau apa sih namanya ngilmu barang seperti itu. Nah,
Mas Ari kalau boleh tahu juga nih dari sekian banyak kota di Indonesia nih kan. Nah, kenapa sih tahun ini pilih Kota Padang atau Sumatera Barat ini? Halo? Eh, agak putus-putus barusan Kak, gimana Kak? Iya, Ya gimana? Putus-putus kenapa barusan. nih Hijrah Fest tahun ini? Apa sih yang menjadi alasan Hijrah Fest kali ini pilih Kota Padang seperti itu, Mas Ari? Eh, Padang ini adalah bisa dilihat apa namanya seperti kita tahu ya warga Minang ini warga yang persaudaraannya tinggi ya persaudaraannya tinggi dan kemudian kuahnya juga sudah matang gitu ya. Eh, Warga Minang itu seperti halnya persaudaraannya seperti mengesampingkan apa namanya perbedaan yang sedikit demi persamaan yang lebih banyak gitu ya ibaratnya apapun yang bisa menjadikan saudara dalam kebangsaan, saudara dalam penciptaan, saudara dalam akidah itu mereka tuh menjunjung tinggi ya. Sampai-sampai waktu saya pergi ke Australia itu menemukan yang mengundang kami ternyata adalah komunitas warga Minang yang ada di Australia gitu ya. Yang kemudian saya mes ya mereka bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Minangnya lancar, bahasa Indonesia kurang karena mereka lahir di sana ya, tapi bahasa Minangnya lancar. Jadi banyak ditemukan komunitas Muslim di beberapa negara itu berasal dari orang-orang Minang gitu ya. Nah, tentunya juga semangat dari Hijrah Fest adalah kita bersama-sama berjalan sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mau ngajinya di mana, kita sama-sama bersyahadat, sama-sama mungkin apa namanya sama-sama dengan nabi yang sama, Tuhan yang sama, tentunya juga mungkin di beberapa ada yang sedikit perbedaan secara furu yang tidak terlalu mendasar, tapi kita sebenarnya masih bisa berjalan bersama. Nah ini yang ibaratnya semangat yang kita jalankan. Nah seperti hal itu juga kita lihat bahwa warga Sumatera Barat adalah warga yang menjunjung tinggi persaudaraan, ini luar biasa. Dan apalagi di Sumatera Barat adalah memiliki lahan-lahan yang diberkahi, makanya lahirlah para petinggi-petinggi besar dari Sumatera Barat ya. Nah, ada Buya Hamka, ada Bung Hatta, dan lain sebagainya yang Muhammad Yamin. Mereka adalah founding fathers untuk kemerdekaan bangsa kita gitu. Berarti mudah-mudahan keturunan-keturunan para orang-orang besar ini juga memiliki semangat yang sama untuk menciptakan persatuan atau ukhuwah di kalangan umat. Jadi menurut kami bahwa semangat mengadakan di mana Sumatera Barat itu adalah sebuah momen yang harus kita laksanakan dan ternyata gayung bersambut Buya Mayildi gubernur dari Sumatera Barat ternyata memiliki ide yang sama, memiliki semangat yang sama luar biasa dan support beliau Masya Allah maksimal sekali gitu yang kita ngerasa bahwa mungkin kita menjalankan event di luar kota yang support yang paling luar biasa yang ada berasal dari Sumatera Barat. Bukan mengecilkan daerah lain tapi mungkin apa namanya ketika kita bertemu dan bersilaturahmi ngobrol dengan beliau langsung. Nah, di sini baru terlihat bagaimana semangat beliau dalam meningkatkan potensi-potensi masyarakat Sumatera Barat seperti UMKM-nya, ekonominya, pariwisatanya, dan mudah-mudahan ini mendapatkan impact yang bagus di masyarakat nasional atau juga internasional ya. Soalnya secara nggak langsung kita keliling Sumatera Barat pun kita jadi tahu banyak hal mengenai pariwisata Sumatera Barat. Oh, teman-teman udah banyak yang mulai nanya gitu ya. Oh, ada begitu ya, ada begitu ya, ada tambang ya, segala macam yang menarik deh pokoknya. Yang mudah-mudahan juga bisa dikopi oleh daerah lain gitu. Semangat seperti. Nah, tentang acara Hijrah Fest ini Mas Arya baru besok ya, besok tanggal 27, 28, 29 ya. Nah, ini bagaimana Kak? Gimana? Halo? Iya, Iya. Nah, Mas Ari, kita mau ke acara Hijrah Fest-nya nih yang akan digelar esok ya di 27, 28, 29 ini 3 hari. Kira-kira nanti bakal ada event apa aja di Hijrah Fest ini Mas Ari? Ya tentunya nanti kita akan ada kesempatan untuk teman-teman semua mendengarkan tentunya juga nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang sudah bersama kami sekarang. Satu di sini ada Ustadz Farul Rozi Ansar dari Makassar.
Mhm. kemudian ada Ustadz Ahmad Ridwan dari Jakarta, ada juga Ustadz Adia dari Pontianak, Mhm. dan serombongan kita ada Ustadz Eri Sulaiman ini putranya putra Sumatera Barat beliau, dan insya Allah beliau juga akan mengajak Ustadz Ebit Lau dari Malaysia, dan hadir pula nanti ketua PBNU cabang ketua PBNU bidang keagamaan Kiai Fahru Rozi Ansor juga. Beliau juga sekjen dari MUI, Oh, dan tentunya juga beberapa public figure yang juga akan hadir. Ada kelompok vokal The Adams, yang di dalamnya ada Nata Reza, Remayang, ada Dodi, ada siapa lagi tadi? Satu lagi siapa sih? Dodi, Remayang, Adams, Dodi, Remayang, ada Fatur juga ya. Nata Reza. Satu lagi siapa saya lupa ya? Fatur ada juga ya. Ada Fatur juga. Masya Allah. Ada Fatur, ada istri saya, insya Allah juga, ada Taki Malik, ada Mario Irwinsyah, ada Amar Zoni, ada Adrian Maulana, juga istrinya. Aduh, saya lupa lagi. Dari Sumatera Barat juga, Ustaz Jobentri, Mhm. ada Ustaz Hilman, ada, aduh, banyak sekali saya nggak hafal listnya. Udah di satu-satu ini ya. Uh, Oke. Dan juga di sana mungkin ada nanti pameran gitu ya UMKM ya Mas Arif. Ya, pameran UMKM warga Sumatera Barat juga kita berikan kesempatan untuk ikutan showcase di sana. Em, Pokoknya ini ajang di mana kita mungkin saling taruh bersilaturahmi, anak-anak muda Uni yang ada di Sumatera Barat untuk kumpul Basamo gitu. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi agenda tahunan ya, setiap bulan Januari gitu tuh akan menarik banget ya. Apalagi mengenalkan eh, kearifan keindahan dari Sumatera Barat ini sepertinya supaya menular dan masyarakat luar itu Mhm. eh, melihat gitu ya kecantikan yang ada di Sumatera Barat ini, Masya Allah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk melalui chat WhatsApp kita nih Mas Ari di 081267117564 ya. Assalamualaikum Mas Ari katanya. Ini apa hubungan, maksudnya apa tantangan Mas Ari dan tim dalam menyebarkan dakwah Islam di zaman milenial seperti saat ini Mas Ari katanya. Kalau challenge-nya maksudnya ya, challenge Ya. sebenarnya memang kalau di jalan dakwah itu kan ya pasti ada challenge juga gitu ya. Tapi challenge yang kita hadapi belum seberat apa yang dijalankan oleh para guru-guru kita tentunya. Guru-guru kita, pendahulu kita itu udah memulai mereka dengan hambatan yang lebih berat ya. Ibaratnya mungkin ya kalau hutan mereka udah babat alas duluan gitu. Kita sebenarnya lebih mudah karena melewati jalur-jalur yang sudah dibukakan oleh para guru-guru kita. Nah, walaupun begitu, kita pun ternyata juga eh, apa namanya, challenge-nya juga eh, Ya, halo. Halo Mas Ari. Halo. Ya, kayaknya ada trouble jaringan lagi ya keluarga sip. Kita akan kembali ini tersambung dengan Mas Ari. Halo. Halo. Oke, keluarga sip kita coba hubungi kembali ya Mas Ari via Zoom ini dalam special talk show kita Hijrah Fest. Nah, ini udah gabung lagi. masih putus-putus. Iya, kayaknya putus-putus ini jaringan kali ya Mas Ari ya. Oke, ini kalau udah aman belum? Apa? Udah aman nih. Ya hambatannya ya memang kita kan mencoba mengajak anak muda dengan cara yang mungkin gini, di dunia digital seperti sekarang ini eh, anak-anak muda sekarang ini dijajali dengan berbagai arus informasi yang begitu mudah, dan biasanya informasi tersebut masuk melalui jalur media dan hiburan ya, misalnya melalui sosial media gitu ya, melalui tayangan YouTube, bisa podcast
romantis atau komedi seperti apa gitu, tapi apa gitu dalam bercanda-bercanda yang kemudian arahnya membiasakan bahwa contohnya mungkin memakai narkoba itu biasa, minuman keras itu adalah sesuatu lifestyle, atau juga mungkin LGBT ada hal yang lumrah misalnya kayak gitu. Itu kan masuknya secara entertainment ya, masuknya secara hiburan gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita mungkin memberikan masukan langsung secara langsung gitu ya, langsung kita kasih link kajian Ustadz, kebanyakan mungkin mereka ngeklik ya. tidak didengerin gitu kadang-kadang. Nah, kita mencoba apa namanya berikan info dan masukan dengan cara ya entertainment juga gitu, dan kemas dengan hiburan, dikemas dengan hal-hal yang menarik juga gitu ya. Apalagi sekarang utamanya adalah sebenarnya juga meningkatkan perekonomian. Misalnya hijrah tuh, waduh ekonominya turun ya gitu. Itu yang jadi challenge kita. Jadi banyak hal. Memang ketika menjalankannya ya pasti ada juga yang salah paham dengan kami, itu hal yang biasa gitu ya. Mungkin ya karena dengan masa yang begitu besar gitu ya, yang kemudian apa namanya mungkin ya banyak ya kesalahpahaman yang hanya melihat secara fasad aja, secara luar aja gitu, yang mungkin belum pernah. Biasanya yang nonton itu hanya yang belum hadir ke acaranya. Ketika hadir ke acaranya, Oke, kayaknya kita coba hubungi lagi nih Mas Ari. seperti hal apa namanya orang-orang biasa yang lagi sedang kesalahan tetap di kita, karena mungkin secara komunikasi kita belum clear gitu, brand history kita belum dijabarkan secara runut. Nah, ini yang membuat kita berbenah secara internal. Mungkin banyak hal ketika kita tidak membangun brand history itu, orang akan membangun brand history itu, membangun versi mereka brand itu. Nah, itu sesuatu yang kita pikir kata dulu ya, ibaratnya memang sudah terjadi sepanjang perjalanan, karena ibarat kalau dibandingkan dengan perjuangan para nabi atau juga para sahabat, para ustadz guru-guru kita, yaitu belum seberapa ya. Bagaimana fitnah yang kadang-kadang juga menimpa mereka secara lebih besar. Fitnah yang hadir ke kita paling jatuhnya hanya fitnah-fitnah ada di sosial media lah, omongan-omongan yang bagaimana gitu. Tapi justru di sisi itu apa namanya kita menemukan siapa aja teman-teman kita yang tetap berada bersama, berjalan bersama. Nah, ini yang luar biasa. Buktinya kita sampai Sumatera Barat kita menemukan banyak saudara baru, banyak hubungan baru yang kami rasa bahwa ini perlu kita tularkan ke wilayah-wilayah lain gitu. Walaupun ada hambatan yang terjadi, bagi kita hambatan itu adalah bumbu dari keseruan ini gitu. Menurut kita apa yang kita lihat ini jauh lebih seru dibanding challenge yang kita hadapi gitu ya. Ya mohon doanya juga ya, walaupun bagaimana juga pasti apa namanya manusia juga kadang-kadang kita menemukan hal makin lama makin tetap istiqomah di jalan dakwah versi pop ini gitu. Oke, Mas Ari minta ininya dong, tipsnya gitu loh. Kan sekarang kan apa namanya kita juga lagi semangatnya nih buat hijrah gitu ya. Karena kalau hijrah kita yang agak sulitnya itu istiqomahnya itu ya. Nah, ini pesan ataupun tips dari Mas Ari, kira-kira gimana sih tips untuk pemuda-pemuda hijrah ya untuk biar istiqomahnya gitu loh. Road tipsnya apa ya? Saya sebenarnya juga masih proses sama-sama belajar sih ya sebenarnya. Tapi sebenarnya hal yang membuat kita tetap mungkin terkontrol atau masih kemudian happy berada di jalan ini adalah kumpulan ya, atau rombongan gitu ya. Jadi kayak komunitas gitu. Jadi tetap berkumpul dengan orang-orang baik, orang saling mengingatkan. Karena kan keimanan tetap naik turun ya. Kadang lagi semangat, kadang lagi males gitu ya. Nah, pada saat males itu kadang-kadang kalau bersama teman-teman, nah, kebetulan semangat yang temennya lagi naik gitu, kadang ngajak kita, ngingetin kita gitu ya.
Kalau kita nggak punya lingkungan yang baik, tentunya mudah sekali kita kebawa sama lingkungan yang mungkin kurang baik gitu ya. Nah, lingkungan sangat berpengaruh ya. Ketika kita ingin mengkondisikan sesuatu, maka lingkungan perlu dikondisikan dulu gitu. Seperti buat telur asin gitu kan. Nah, telurnya biasa dicelupin ke dalam garam, lama-lama asin juga itu ikut asin. Nah, kita biasanya dengan frekuensi energi yang lebih banyak, kita ikut akan mengarah ke sana gitu. Seperti halnya anjingnya anak-anak muda Al-Kahfi kan masuk surga ya kan. Anjing tersebut dikenal binatang yang haram, tapi ternyata bisa masuk surga karena kumpul dengan orang soleh. Nah kita sendiri manusia ya, ibaratnya tentunya bisa memiliki prestasi lebih tinggi dari anjing tersebut gitu. Jadi kita kumpul aja sama orang-orang soleh dengan guru-guru yang luar biasa. Insya Allah ya Allah adil lah, ibaratnya kita dalam jannahnya insya Allah kita cuma ikhtiar, tapi teman-teman cari pergaulan-pergaulan yang seru, pergaulan-pergaulan yang positif, pergaulan-pergaulan yang selalu apa namanya dalam kebaikan. Dan ternyata komunitas-komunitas kajian itu sekarang sudah mulai seru ya, secara lifestyle juga oke. Dan kalau bisa mungkin bukan hanya kumpulan ngaji aja, tapi kumpulan tersebut juga yang bersifat apa namanya kerjasama muamalah gitu, kerjasama ekonomi. Jadi terbangunnya bersama-sama, ditambah membuat satu apa fondasi peradaban yang luar biasa ini. Saya rasa tips pertama itu cari kumpulan-kumpulan yang baik gitu ya, cari kumpulan-kumpulan yang menyenangkan dalam mendekat ke jalan Allah begitu. Oke, berarti emang tetap harus berada di lingkungan positif ya Mas Ari. Iya. Salah satunya ini dengan bergabung dengan komunitas Hijrah Fest ini ya, dalam acara ataupun event yang akan diselenggarakan ini. Nah, ini buat teman-teman ataupun pendengar kita yang ingin mendapatkan tiket acara Hijrah Fest ini bisa langsung kunjungi websitenya ya di www.hijrahfest.com ya, benar ya? Oke. Nah, Mas Ari terakhir apa ini harapan dari Mas Ari dalam event yang diselenggarakan, event perdana ya di tahun ini ya. Nah, apa nih harapan Mas Ari jika terselenggaranya acara Hijrah Fest ini? Harapan tentunya Allah ridho ya dengan event ini yang pertama. Amin. Yang kedua, semoga diterima oleh masyarakat Padang secara khusus dan juga Sumatera Barat tentunya juga. Dan semoga ini bukan hanya menjadi sebuah event acara saja, tapi ini semoga justru menjadi sebuah trigger sesuatu yang positif yang akan lahir di sana gitu. Nah ini mungkin teman-teman ketemu dengan rekan apa namanya mungkin akan ada satu proyek besar yang bertemunya ada di acara kita gitu, atau juga mungkin ada yang bertemu jodoh di situlah mungkin gitu. Ada yang pokoknya melting pot ya, tempat bertemunya hal-hal positif yang diridhoi Allah di yang berawal di Sumatera Barat, dan semoga ini juga menjadi salah satu karena ini event awal kami di 2023 adalah sebagai pembuka awal yang baik untuk apa namanya proses ukhuwah ini ke depannya ya, mungkin bisa menjadi percontohan dari wilayah lain bagaimana nuansa cinta kasih dan juga persaudaraan yang dijalin oleh warga Sumatera Barat ini bisa menjadi inspirasi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Banyak hal sih, banyak harapannya banyak sekali, tentunya juga semoga acaranya lancar dan diizinkan Allah bisa lancar sampai akhir. Dan ini bukan acara yang one hit wonder alias mungkin hanya pada terakhir ya, mudah-mudahan ini akan menjadi acara yang berlanjut. Mungkin kadang juga bisa kita traveling di kota-kota di Sumatera Barat, mungkin tahun ini di Padang, tahun berikutnya di Bukit Tinggi, tahun berikutnya ada di Solo gitu ya. Ya pokoknya banyaklah hal-hal positif yang kita harapkan gitu. Tapi walaupun itu tidak mendahului kata Allah bahwa mungkin ada kejutan lain yang Allah siapkan buat kami. Siapa tahu ada hal yang lebih besar lagi di luar dari harapan kita yang Allah siapkan buat kami gitu. Oke. Nah, di segmen terakhir ini Mas Ari mungkin bisa ajak langsung nih buat pendengar kita keluarga SIP ya Mas Ari ya untuk menghadiri acaranya ini. Keluarga apa Pak? Keluarga SIP. Keluarga SIP Mas Ari. Keluarga SIP.
Ya, itu pendengar kita. Nah, mungkin Nah, bisa Mas Ari ajak langsung nih, yuk ikut rame-rame yuk ke oh iya. Hijrah Fest gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua keluarga SIM, semua pendengar radio, eh apa namanya, yang sedang mendengarkan hari ini. Iya, Sama-sama kita ketemu besok ya, dari tanggal 27 sampai 29 Januari 2023. Kita sama-sama bertemu untuk saling bersilaturahmi ya. Ikhlaskan karena Allah tentunya juga, insya Allah banyak kejutan yang akan hadir di sana. Ini kita adalah proses saling belajar ya, belajar bersama, saling bertemu, dan juga kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ketemu di sana, em, kalian juga mendapatkan apa kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah, dan semoga disehatkan untuk hadir di sana ya. Jangan lupa untuk hadir di acaranya di Hotel ZHM. Grand Zuri Padang ya, dari pukul 10 pagi sampai selesai. Ada 3 hari teman-teman. Kalau perlu, kalau yang di luar pulau, di luar Padang, silahkan mungkin cari hotel dekat-dekat Padang situ ya, untuk kemudian bisa ikutan 3 hari gitu ya. Sampai ketemu Sayang semua. banget ya kalau cuma sehari ya. Oke, mana? Sayang banget kalau cuma sehari. Iya, sayang banget soalnya beda-beda setiap harinya gitu, dan kisahnya juga beda-beda, keseruannya pasti juga beda-beda juga gitu. Oke, luar biasa. Mas Ari, terima kasih loh atas waktunya hari ini sudah sharing sama kita gitu ya. Sebenarnya masih banyak sih pengen ngobrol banyak sama Mas Ari, cuman karena keterbatasan waktu juga nih Mas Ari juga banyak agendanya ya hari ini ya. Jadi Iya, mungkin terima kasih doanya Kak. iya, mudah-mudahan sukses buat acaranya dan salam buat teman-teman semua rombongan di sana ya Mas Ari ya. Ya, Oke, makasih. sip. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum. Kasih sama-sama semua. Assalamualaikum. Oke, itu aja segitu dia bincang-bincang. Ya bersama Mas Ari Untung ini ya, founder dari Hijrah Fest yang akan dilaksanakan besok ya di tanggal 27, 28, 29 Januari 2023 ya di ZHM Premier Hotel Padang ya. Dan tentunya keluarga sih buat Anda yang ingin ikutan silahkan nanti cek dulu ini ketersediaan tiketnya di websitenya www.hijrahfest.com ya. Dan demikian bincang-bincang kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.